Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah sebelum kita memulai kelas hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Hari ini, selamat datang di dalam kelas saya di Pendidikan Pancasila. Hari ini materi kita akan melakukan small group discussion yang bertema tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa saja nanti yang akan kita bahas tentang Pancasila sebagai dasar negara? Saya akan memaparkan sedikit materi sebelum kita melakukan diskusi kecil. Baik, kali ini karena kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, kita nanti akan membahas sedikit tentang konsep negara. Ya, jadi kita ingin tahu sebetulnya konsep negara Indonesia ini seperti apa? Apa yang mendasari negara Indonesia di dalam menjalankan pemerintahannya? Kemudian kita juga akan membahas sedikit tentang hubungan antara proklamasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau kita nanti akan bicara tentang Indonesia itu seperti apa, maka saya akan memaparkan sedikit tentang konsep-konsep negara. Ya. Jadi konsep negara ini merupakan gagasan tentang bagaimana negara menjalankan pemerintahannya. Nah, ada yang namanya negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, kita tahu welfare state ini adalah negara yang pemerintahnya ini menjamin kesejahteraan rakyat. Nah, ada 5 pilar atau 5 dasar kenegaraan. Ya, ini biasanya welfare state ini menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Ya. Kemudian juga rule of law. Jadi semua negara berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga ada didasari oleh social justice atau keadilan sosial, ya. Dan negara ini juga biasanya anti diskriminasi, ya. Karena apa? Karena negara kesejahteraan ini menjunjung tinggi proteksi hak asasi manusia. Nah, kalau ini tadi negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian ada yang namanya negara hukum atau negara berdasarkan hukum. Ya, sering kita dengar istilahnya yaitu Resta. Nah, negara hukum ini merupakan civil law, ya, yang berpedoman terhadap hukum yang tertulis. Nah, ada 4 elemen yang penting di dalam menjalankan pemerintahan negara hukum, yaitu pertama adanya perlindungan hak asasi manusia, ya. Kemudian ada pembagian kekuasaan atau desentralisasi, ya. Kemudian juga ada pemerintah berdasarkan undang-undang. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan, maka
harus berdasarkan undang-undang. Supaya apa? Supaya pemerintah tidak melakukan penyelewengan atau berjalan di luar yang seharusnya. Maka setiap kebijakan dan berjalannya pemerintahan diatur oleh undang-undang. Nah, kemudian adanya peradilan tata usaha negara. Nah, ini membahas tentang banyak hal dari perdagangan, perekonomian sampai dengan hukum. Nah, itu merupakan ciri dari negara hukum atau Resta. Nah, ada juga negara kekuasaan atau mastab, ya, atau biasa juga dikenal dengan negara yang menyelenggarakan kekuasaan atau pemerintahannya ini secara otoriter. Nah, dengan demikian rakyat merasakan adanya ketidakadilan, kemudian ketidakmakmuran. Ya, walaupun terkadang pemberitaan-pemberitaan negara tersebut menyatakan bahwa perekonomiannya baik-baik saja gitu. Tetapi mungkin apakah ini window dressing atau lip service, kita juga belum tahu seperti apa. Namun ini biasa yang dilakukan oleh negara kekuasaan atau mastab. Nah, kalau Indonesia ini yang mana ya jadinya? Apakah Indonesia ini negara kesejahteraan atau juga negara hukum atau juga negara kekuasaan? Nah, kalau kita lihat di pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam konstitusi kita bahwa Indonesia ini bentuknya negara hukum, ya, atau Resta, di mana di pasal 1 ayat 3 tersebut berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi sudah jelas bahwa posisi Indonesia merupakan negara hukum atau Indonesia adalah negara dengan konsep negara hukum. Ya, baiklah. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang konsep negara, nah ini kita akan membahas tentang hubungan proklamasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, nah, kita tahu bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau di dalam pembukaan konstitusi kita tidak lain adalah berisi tentang penuangan jiwa proklamasi, yaitu Pancasila. Nah, yang kedua yaitu bahwa di dalam pembukaan konstitusi kita juga merupakan uraian terperinci dari cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi dua hal ini saling terkoneksi. Jadi tidak bukan terpisah-pisah tetapi saling terintegrasi. Ya. Nah, setelah itu kita sedikit bicara tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita lihat bahwa Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, kita tahu bahwa semua sila-sila yang ada di Pancasila ini merupakan rangkuman dari pedoman atau pandangan hidup bangsa Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau W. Ya, ini merupakan pandangan hidup bangsa yang berisi tentang kepribadian bangsa, kemudian perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Apa? Yaitu adil dan makmur. Dengan demikian bahwa kesejahteraan sangat diidam-idamkan semua warga negara Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang Pancasila,
Maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau konstitusi kita ini berisi tentang apa ya? Nah, konstitusi kita ini berisi tentang pokok-pokok pikiran yang meliputi makna kelestarian dari Undang-Undang negara Indonesia. Nah, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Nah, yang menguasai hukum negara, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ya, hukum tertulis maupun konvensi. Nah, dua hal ini bukan tidak terintegrasi, justru saling terintegrasi. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, ini merupakan pokok-pokok pikiran dari Pancasila. Kalau kita tadi lihat Pancasila merupakan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat, ya, baik itu isinya kepribadian, kemudian perjanjian luhur, serta tujuan yang mau diwujudkan di setiap daerah di Indonesia yang dirangkum menjadi satu, kemudian dijabarkan di dalam konstitusi. Nah, kita tahu bahwa konstitusi kita sudah mengalami amandemen sampai dengan amandemen keempat. Baik, saya akan lanjutkan. Maka kita kalau tadi sudah hubungan Pancasila, kemudian dengan Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila dengan proklamasi, maka kita akan lihat hubungan Pancasila, proklamasi, pembukaan konstitusi, dan batang tubuh dari konstitusi kita. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa, ya, ini berisi tentang pemikiran-pemikiran filosofis, ya, yang dijabarkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Nah, Pancasila ini sendiri menjiwai atau menginspirasi proklamasi kemerdekaan dan sebaliknya, gitu ya. Kemudian proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 ini juga dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Pancasila sendiri juga masuk ke dalam pembukaan konstitusi kita. Ada di alinea keempat. Di situ setiap silanya dijabarkan secara rinci. Nah, dengan demikian, kalau Pancasila, proklamasi, dan konstitusi sudah ada, maka terbentuklah negara. Setelah ada proklamasi, terbentuklah negara. Otomatis negara Indonesia berdiri tanggal 17 Agustus 1945. Kalau tadi proklamasi kita ini merupakan pernyataan kemerdekaan, sedangkan kalau konstitusi kita di dalam pembukaannya ini berisi tentang pokok-pokok pikiran, filsafat bangsa, dan pernyataan kemerdekaan secara terperinci. Nah, sedangkan pembukaan konstitusi ini menjiwai dan menjabarkan batang tubuh yang ada di dalam konstitusi kita. Batang tubuh itu yang mana? Yang berisi tentang bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat yang mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia. Artinya kita sudah memiliki hukum dasar atau konstitusi. Nah, hukum dasar ini menjiwai dan menjabarkan serta diimplementasikan di dalam peraturan perundang-undangan operasional atau undang-undang yang ada di bawahnya yang mengatur jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang hubungan Pancasila, proklamasi, dan konstitusi. Nah, kali ini saya akan memaparkan atau menampilkan video tentang implementasi Pancasila
dengan tema kesatuan dan kebersamaan. Untuk itu, mari kita lihat bersama video yang akan kita tampilkan. Palemahan patut iraga piara, sekadi miara kawa rumah ketan. Seantukan ring sahanan yang palemahan sani wiara, iraga presida ngelantunang hidup sani becik. Rasa tresna ring makhluk hidup, presida jagi ngamulihang hubungan sani rumeket tur harmonis. Seantukan ring sajerening keharmonisan, memetuang kebahagiaan sani dahat ageng. Weh, nak ngujang ku. Galak. Apa keperebutan ni? Apa keperebutan ni? Iya maluan. Saya ni kemaluan nak kena. Mana sus. Iya maluan. Wayane kemaluan. Nah, sud, iraga nak menyama. Apa keperbutan, jang muyutan. Osaga kukuhang persatuan. Negara iraga bermerdeka ulian persatuan. Jadi mau raga kini, kengke negara raga. Ini lebih baik damai malu. Damai. Damai. Raga ide play para raga nah. Nah. Lagi ide play sih nah. Nah, itu kan luang jani. Meh, boleh barang-barang meh. Dados penengah ring sajeroning yuda, punika wujud bakti pikayunan iraga ring persatuan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Swastiastu. Swastiastu. Apa ni? Boleh campur iki seperti biasa. Oke, tak ya. Atasan teman tu. Oke. Go. Yes, go. Oke. Oke kan, kegiatannya jadi makan tu. Setongkara niki lancar mantan niki. Pak Eko gimana niki warungnya? Oh, alhamdulillah. Sampai. Mantap, semoga lancar niki. Oke. Toleransi nalar punika meresidang nguruma ketan turnya tuang negara. Diapen akeh perbedaan suku ras to agama, iraga presida masih kian nyaga kawuruma ketan hidup sani dahat becek. Sani mawit saking dewe iraga, sareng semeton sani lianan ring negara Republik Indonesia. Ngiring iraga jaga persatuan lan kebenekaan ring sajeroning hidup iraga. Antuk Indonesia. Baik, terima kasih. Itu tadi video tentang kesatuan dan kebersamaan. Sangat menarik untuk dibahas. Berikutnya, ini adalah video kedua tentang implementasi Pancasila dengan tema kesatuan dan kebersamaan. Untuk itu, mari kita lihat bersama videonya.
Budhe kula angsal mboten pun sadane sekedhik mawon. Lah ya aja ya, Le. Pernah ra kena tanggo nyapu. Nggih pun budhe nek mboten angsal. Cah iki piye to ngen-ngene? Budhe kula angsal ngewangi nyapu mboten. Sik, kok kowe arep ngewangi nyapu? Paling arep mamrih duit to? Mboten budhe, kula namung ajeng nyuwun sadane sekedhik mawon. Ya wis. Nyo, iki disapu. Nggih. Iki budhe pun rampung. Ya wis, nyetakake duit nggo jajan. Aku matur nuwun ya. Mboten budhe, kula namung nyuwun sadane mawon. Ya wis nyo, takne sodo. Matur nuwun ya budhe. Matur nuwun ya, Le. Nggih, Pak De, matur nuwun ya, Pak De. Mbah, kula sampun nglumpukke sodo. Sapune Simbah rusak to. Ning kula boten saged naleni niki. Iki rak taline Simbah ta, Le? Nggih, Mbah, kula nemu ten pelataran. Nyawiji iki butuh tali, Le. Ben kuat lan bisa ngresiki rereget. Bisa kowe memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sapada, lan memayu hayuning bawana. Kaya ndine sapu iki. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah video kedua. Sangat menarik untuk dibahas. Jadi dari dua video yang tadi saya tampilkan, ini akan kita bahas di dalam perkuliahan kali ini. Mohon bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua yang membahas tentang dua video yang tadi saya sampaikan. Baik, saya mengingatkan di dalam laporan nanti kita akan membuat laporan diskusi kelompok tentang video yang disampaikan tadi, bahwa yang berisi tentang satu adalah pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, topik, tempat, dan waktu, serta peserta siapa saja yang hadir di dalam diskusi tersebut. Serta juga di bagian kedua berisi tentang uraian diskusi, ya, yang berisi tentang pokok materi apa yang ada di tampilan tadi, kemudian pokok-pokok pikiran apa saja yang disampaikan di dalam video. Nah, yang bagian ketiga adalah kesimpulan atau konklusi, ya, yang berisi tentang gagasan utama atau pokok pikiran dan respon dari kelompok. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perkuliahan kali ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.